Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Soraya, masih melanjutkan program intensif persiapan ujian akhir sekolah atau ujian akhir madrasah, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial dan penyimpangan sosial. Dalam mobilitas sosial, kita akan membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan faktor pendorong serta penghambat dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Lalu, apa saja ya bentuk dan faktor mobilitas sosial? Yuk kita simak selanjutnya. Bentuk mobilitas sosial. Pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Secara umum, bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal. Coba bayangkan kamu berada di bagian tengah sebuah garis vertikal. Nah, ketika kamu berada di posisi itu, kamu punya kesempatan buat naik ke atas atau turun ke bawah, kan? Begitu juga dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Maksudnya, perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih baik atau naik, bahkan lebih rendah atau turun. Makanya, mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Mobilitas sosial horizontal. Sekarang coba bayangkan kamu berada di tengah sebuah garis horizontal. Kalau kamu berada di sana, mau kamu pindah ke kanan atau ke kiri, pasti kamu akan tetap di satu tempat yang sejajar, kan? Nah, kayak begitulah mobilitas horizontal. Dalam mobilitas horizontal, perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya, atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta diharuskan pindah tugas ke rumah sakit di Bandung. Pada kasus itu, dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter. Faktor pendorong mobilitas sosial. Setelah mengetahui bentuk-bentuknya, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ada beberapa faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu yang pertama adalah faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kalau di Indonesia, struktur masyarakatnya sangat terbuka. Jadi, kesempatan kamu untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi seperti manajer bahkan presiden menjadi lebih besar. Yang kedua adalah faktor individu. Kalau faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manusia akan dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah,
Jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Namun, dia harus berpendidikan terlebih dahulu agar menjadi individu yang berkualitas. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Tapi, kalau kondisi ekonominya buruk, masyarakat akan memiliki pendapatan terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, dan mobilitas sosial tidak akan bisa terjadi. Yang keempat, faktor politik. Faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Dengan begitu, ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga lebih baik sehingga mampu melakukan mobilitas sosialnya. Faktor pendorong mobilitas sosial yang kelima adalah faktor kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan itu bisa mempersempit lahan pemukiman bahkan meningkatkan kemiskinan loh. Makanya, masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Faktor penghambat mobilitas sosial. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat bagi mobilitas sosial. Jika faktor-faktor di bawah ini masih ada, maka akan sulit untuk masyarakat melakukan mobilitas sosial. Adapun faktor penghambat dari mobilitas sosial yaitu 1. Kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Memangnya kenapa kalau pendidikannya rendah? Dengan pendidikan yang rendah, kualitas sebagai sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Faktor penghambat yang kedua adalah faktor diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan berbeda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Yang ketiga adalah stereotip gender. Membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Nah, ini juga bisa menghambat mobilitas sosial loh. Misalnya, pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, yang bekerja hanya suami. Nah, perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah melalui pendidikan, melalui organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial adalah dapat menimbulkan terjadinya konflik dan gangguan psikologi.
Pembahasan selanjutnya adalah penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial merupakan perbuatan atau tingkah laku yang melanggar, bertentangan atau tidak sesuai dengan norma maupun harapan di lingkungan masyarakat. Penyebab penyimpangan sosial ada subkebudayaan menyimpang, permasalahan ekonomi, perkembangan teknologi, sosialisasi tidak sempurna, labeling, dan pelampiasan rasa kekecewaan. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuknya ada penyimpangan primer, yaitu bersifat sementara, masyarakat masih bisa mentolerir, contohnya bolos sekolah, menyontek, pelanggaran rambu lalu lintas. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan berulang-ulang, bisa juga dilakukan sementara, masyarakat tidak bisa mentolerir, contohnya pemerkosaan, pembunuhan. Media pembentuk penyimpangan sosial. Keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lingkungan tempat tinggal. Contoh-contoh penyimpangan sosial di dalam masyarakat yaitu penggunaan narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas. Upaya pencegahan penyimpangan sosial. Pencegahan dapat terjadi. Faktor-faktor pencegahan dalam perilaku penyimpangan sosial ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor keluarga. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor keluarga adalah merupakan awal dari proses sosialisasi dalam bentuk pembentukan kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang mulai terbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang baik. Begitu juga sebaliknya. Faktor sekolah. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor sekolah ialah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. Faktor lingkungan dan teman. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor lingkungan dan teman ialah tempat yang sangat mempengaruhi watak seseorang karena dalam pergaulan seseorang dituntut agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal dan temannya. Faktor media massa. Pencegahan penyimpangan sosial dalam faktor media massa ialah suatu wadah sosialisasi yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka, setiap orang harus dapat memilih media massa yang berisi informasi yang baik dan bersifat positif untuk terhindar dari penyimpangan sosial. Nah, demikian tadi materi tentang mobilitas sosial dan penyimpangan sosial. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Soal nomor 1, mobilitas sosial akan lebih mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki A. Pembagian yang tegas antara golongan seperti kasta. B. Sistem pelapisan sosial yang terbuka bagi masyarakat. C. Sistem pelapisan sosial yang tertutup bagi masyarakat. D. Nilai dan norma serta tradisi yang mendarah daging. Nah, jawabannya adalah sistem pelapisan sosial yang terbuka bagi masyarakat. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan manfaat mobilitas sosial adalah A. Menambah pengetahuan dan wawasan. B. Memudahkan interaksi antar kebudayaan. C.
mendukung usaha-usaha di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Mengubah nilai dan norma. Dan yang bukan manfaat mobilitas sosial adalah D. Mengubah nilai dan norma sosial. Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan faktor penghambat mobilitas sosial adalah A. Pendidikan yang merata. B. Diskriminasi antar ras. C. Akulturasi dan asimilasi kebudayaan. D. Terbukanya ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh bidang. Jawabannya, faktor penghambat mobilitas sosial adalah B. Diskriminasi antar ras. Soal nomor 4. Seorang guru di sebuah sekolah diangkat menjadi kepala sekolah karena rajin bekerja dan jujur. Kenaikan posisi seseorang di suatu lembaga atau perusahaan tersebut termasuk mobilitas A. Vertikal ke atas, B. Vertikal ke bawah, C. Horizontal, atau D. Antar generasi. Nah, ilustrasi tersebut merupakan contoh dari mobilitas sosial A. Vertikal ke atas. Selanjutnya soal nomor 5. Pak Hendra dipindah tugaskan sebagai pimpinan cabang sebuah bank dari cabang kota Surabaya ke cabang kota Malang. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Hendra adalah A. Vertikal naik, B. Vertikal turun, C. Horizontal, D. Lateral. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, merupakan contoh mobilitas sosial C. Horizontal karena berada di posisi yang sama meskipun dipindahkan ke kota lain. Soal nomor 6. Terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat disebabkan adanya A. Perubahan sosial, B. Mobilitas sosial, C. Norma sosial, dan D. Proses sosial. Jawabannya adalah yang B. Penyimpangan sosial dalam masyarakat disebabkan adanya mobilitas sosial. Nomor 7. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma sebagai akibat ambisi untuk memperoleh kepuasan materi, yaitu A. Kriminalitas, B. Penyimpangan seksual, C. Pemakaian narkoba, D. Pengedaran obat-obat terlarang. Jawabannya adalah yang A. Kriminalitas. Soal nomor 8. Tindak korupsi yang dilakukan para oknum pejabat negara secara bersama-sama dilakukan terus-menerus dan terorganisir dengan baik dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan A. Primer, B. Sekunder, C. Terorganisir, D. Individual. Jawabannya adalah B. Penyimpangan sekunder. Nomor 9. Kasus kriminalitas seperti penipuan melalui telepon meningkat seiring bertambahnya pengguna telepon seluler. Dampak fenomena tersebut bagi masyarakat adalah A. Menyebabkan luka fisik, B. Menimbulkan keresahan, C. Menimbulkan disintegrasi kelompok, D. Melunturkan nilai dan norma sosial. Jawabannya adalah menimbulkan keresahan. Soal nomor 10 adalah contoh perilaku menyimpang ditunjukkan oleh pernyataan A. Damas mengendarai sepeda motor di jalan tanpa mengenakan helm. B. Atar mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah. C. Naya mempersilahkan teman beribadah sebelum bermain bersama. D. Atwa mengenakan sepatu hitam saat berangkat sekolah. Nah, yang merupakan contoh perilaku menyimpang adalah yang A. Damas mengendarai sepeda motor di jalan tanpa mengenakan helm. Demikian tadi pembahasan materi dan latihan soal mengenai mobilitas sosial dan penyimpangan sosial. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembahasan selanjutnya. Akhir kata,
Miss Aya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.